Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja kita akan membahas pertanyaan yang disampaikan dari sahabat viewers. Pertanyaannya tentang proses pengajuan gugatan cerai secara online. Pertanyaannya begini, saya bacakan. Cerai secara online, gimana bang caranya? Baik, teman-teman semuanya, untuk kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan, baik ke pengadilan negeri maupun ke pengadilan agama, saat ini memang sudah bisa dilakukan secara online. Tetapi perlu saya ingatkan, untuk gugatan yang diajukan secara online itu sebetulnya tidak sepenuhnya dilakukan atau dilaksanakan secara online. Jadi tidak 100% online. Ada beberapa tahap yang dilakukan secara online atau ada yang tetap harus dilakukan secara offline, secara tatap muka. Pengajuan gugatan cerai secara online itu hanya dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendaftaran. Nah, daftar gugatan itu bisa dilakukan secara online, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di mana saja. Yang penting kita sudah punya akun e-court, ada jaringan WiFi di perangkat elektronik kita, maka kita bisa mendaftarkan gugatan secara online. Kemudian juga yang bisa dilakukan secara online selanjutnya adalah pembayaran panjar biaya perkara. Ini juga bisa dilakukan secara online, tidak perlu kita datang ke pengadilan agama atau pengadilan negeri yang kita tuju. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, panggilan secara online. Nanti pengadilan agama atau pengadilan negeri, kalau perkaranya sudah terdaftar, sudah terbit nomor register perkara, nanti akan ada pemanggilan bagi para pihak. Penggugat akan dipanggil untuk sidang, tergugat juga akan dipanggil untuk sidang. Nah, kalau gugatannya didaftarkan secara online, maka panggilan para pihaknya akan dilakukan secara online, tetapi hanya untuk penggugatnya saja. Sedangkan untuk tergugatnya itu akan dipanggil secara manual melalui petugas jurusita di pengadilan tersebut atau melalui petugas pos. Jadi kalau pemanggilan untuk penggugat itu online melalui email ya, sedangkan untuk tergugat tetap dilakukan melalui petugas jurusita atau petugas kantor pos. Kemudian tahapan yang dilakukan secara online selanjutnya adalah proses jawab jinawab atau jawab menjawab. Ini dilakukan atau diselenggarakan ketika tergugatnya datang ke persidangan. Kalau misalkan pada saat sidang pertama si tergugat ternyata datang, maka nanti hakim akan memerintahkan nih penggugat dan tergugat untuk mediasi. Setelah mediasi nanti akan ada tahapan jawab menjawab. Nah, tahapan jawab-menjawab ini bisa dilakukan secara online. Apa saja tahapan jawab-menjawab? Yang pertama itu ada jawaban dari tergugat. Kemudian ada replik dari penggugat. Setelah itu ada duplik dari tergugat. Itu ketiga-tiganya dilakukan secara online. Kalau misalkan si tergugatnya juga bersedia melakukan persidangan secara elektronik atau secara online. Kemudian persidangan atau tahapan selanjutnya yang dilakukan secara online adalah penyampaian kesimpulan. Bagi penggugat, bagi tergugat yang mau mengajukan kesimpulan itu juga bisa dilakukan secara online. Kemudian tahapan akhir yang dilakukan secara online yaitu pembacaan putusan atau penyampaian putusan dari majelis hakim. Itu biasanya juga dilakukan secara online. Jadi ada beberapa tahapan yang online, ada beberapa tahapan yang offline. Saya sebutkan aja tahapan-tahapan yang tetap harus dilakukan secara offline atau tatap muka. Diantaranya adalah yang pertama, yaitu sidang pertama. Nah, sidang pertama ini biasanya pengecekan kelengkapan berkas, kelengkapan para pihak. Kemudian selain itu mediasi. Kalau penggugat dan tergugat datang pada sidang pertama akan dilakukan mediasi, dan mediasi itu tatap muka, offline. Kemudian selanjutnya sidang pembacaan hasil mediasi. Dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, itu juga tetap dilakukan tatap muka. Kemudian selain itu persidangan pembuktian. Mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi-saksi itu juga tetap harus dilakukan secara offline atau tatap muka. Ya, terkait dengan sidang pembuktian bukti surat, meskipun persidangannya diajukan secara elektronik, secara e-court, maka tetap untuk pengajuan bukti surat itu harus ada sidang tatap muka, harus ada sidang secara offline-nya. Contoh misalkan, hari Rabu jadwal sidang pembuktian bukti surat dari pihak penggugat. Maka hari Selasanya si penggugat harus sudah mengupload bukti-bukti surat yang akan diajukan di persidangan hari Rabu esok harinya. Maka si penggugat hari Selasa ini harus sudah menyiapkan apa saja yang mau dijadikan sebagai bukti surat.
Kemudian bukti-bukti surat tersebut difotokopi terlebih dahulu. Fotokopiannya tempeli materai. Setelah ditempel materai, datang ke kantor pos untuk dicap kantor pos. Setelah fotokopian bukti-bukti surat tadi dicap di kantor pos, langkah selanjutnya adalah scan PDF. Di-scan PDF, kemudian file PDF-nya di-upload di akun e-court si penggugat. Nah, selain file PDF dari bukti-bukti surat tadi, si penggugat juga harus membuat daftar bukti. Daftar bukti surat penggugat itu juga sama, harus di-scan PDF dan di-upload di akun e-court si penggugat. Kemudian besoknya, hari Rabunya, tetap harus datang secara offline untuk sidang pembuktian bukti surat secara tatap muka, di mana si pihak yang mau mengajukan bukti surat ini membawa bukti-bukti surat yang aslinya beserta bukti-bukti surat yang sudah difotokopi, tempel materai dan cap kantor pos yang tadi di-scan PDF yang filenya di-upload di akun e-court, itu juga harus dibawa lagi, diserahkan atau diberikan kepada majelis hakim. Kemudian yang aslinya juga sama harus dibawa supaya nanti yang aslinya dicocokkan dengan bukti-bukti surat yang sudah difotokopi dan juga dicap kantor pos tadi. Nah, itulah ya tahapan-tahapan yang dilakukan tatap muka. Sedangkan proses yang bisa dilakukan secara online, yaitu pertama daftar perkara, daftar gugatan, kemudian juga pembayaran panjar perkara, pemanggilan kepada penggugat, kemudian juga persidangan penyampaian jawaban, sidang penyampaian replik, sidang penyampaian duplik, sidang penyampaian kesimpulan, dan sidang penyampaian putusan dari majelis hakim. Itu yang bisa dilakukan secara online. Jadi kalau ditanya, Bang, cara sidang online itu seperti apa? Harus diingat dulu bahwa tidak semuanya dilakukan secara online ya. Ada tahapan yang tetap harus dilaksanakan secara offline atau tatap muka. Nah, untuk bisa melakukan persidangan secara online atau mengajukan gugatan secara online tentu harus memiliki akun e-court. Nah, gimana caranya untuk bisa memiliki akun e-court? Jawabannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sampai di sini dulu, terima kasih yang udah nyimak. Kalau video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.